Bayangin ini, 4 petarung terkuat dari berbagai sisi dunia, Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki, sudah habis-habisan menyerang. Tapi sosok misterius bernama Im Sama tetap berdiri tanpa goyah. Bahkan serangan yang seharusnya jadi penentu, energi matahari milik Luffy, masih belum cukup untuk menjatuhkannya. Justru dari situ, satu fakta mengerikan mulai terungkap. Musuh yang mereka hadapi bukan cuma kuat, tapi punya level daya tahan yang hampir mustahil ditembus. Dan ketika Im Sama akhirnya berubah wujud sambil mengeluarkan senjata baru yang dipenuhi energi kutukan, situasi langsung berubah jadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Di saat yang sama, kekacauan juga meledak di berbagai penjuru dunia. Dari pertempuran brutal di Hachinosu yang melibatkan Shanks, Mihawk, dan Kurohige, hingga gerakan besar pasukan revolusi yang mulai mengguncang keseimbangan kekuasaan. Bahkan Angkatan Laut pun diam-diam menyiapkan kartu rahasia mereka, seorang Rear Admiral muda dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Dan ketika armada besar tak terduga ikut turun tangan di medan perang, satu hal jadi jelas. Ini bukan lagi sekadar konflik biasa, tapi awal dari benturan besar yang bisa mengubah arah dunia sepenuhnya. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula ya sob. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Sekarang masuk ke inti pertarungan yang makin panas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, cerita kali ini menyorot perkembangan duel sengit antara Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki yang berhadapan langsung dengan sosok mengerikan, Im Sama, di dunia bawah Elbaf. Di satu momen krusial, Luffy dan Zoro sempat melancarkan serangan kombinasi yang benar-benar kontras tapi mematikan. Luffy melepaskan energi matahari yang luar biasa dahsyat, sementara Zoro menebaskan kekuatan kegelapan yang terasa mengintimidasi. Dua kekuatan yang berlawanan itu berpadu dalam satu serangan epik, tapi sayangnya, Im Sama dengan refleks gilanya masih mampu menghindar, lalu langsung membalas dengan serangan cepat yang brutal. Pertarungan pun makin liar saat Loki dan Sanji ikut menyusun kombinasi mereka sendiri. Loki menghantamkan petir dahsyat miliknya, sementara Sanji menyerang dari jarak jauh dengan api biru yang kini bisa dia lepaskan dari kakinya. Serangan mereka terlihat spektakuler, tapi lagi-lagi Im Sama bukan lawan sembarangan. Dia menahan semua itu dengan perisai lingkaran misterius, lalu membalas menggunakan petir hitam berlapis haki yang mengerikan. Di titik ini, Zoro mulai menyadari satu hal penting, perbedaan kekuatan mereka dengan Im Sama masih sangat jauh. Kalau mereka cuma terus adu serangan tanpa strategi, kemenangan bakal mustahil. Sanji pun setuju. Situasi seperti ini jelas butuh otak, bukan cuma tenaga. Mereka harus memutar cara berpikir kalau mau membalikkan keadaan. Luffy kemudian meminta rencana, dan Sanji langsung mengambil alih dengan strategi yang cukup matang. Dia menjelaskan bahwa rencana ini terdiri dari beberapa tahap, dan semua harus dijalankan dengan presisi tinggi. Tahap pertama, Sanji, Zoro, dan Loki akan mengacaukan fokus Im Sama dengan berbagai teknik mereka. Tujuannya cuma satu, membuka celah bagi Luffy untuk masuk dan menghantam dengan energi matahari miliknya secara langsung. Loki sempat mempertanyakan kenapa bukan dia yang jadi penyerang utama. Tapi Sanji punya alasan kuat. Dia mengingatkan bahwa sebelumnya Luffy pernah berhasil melukai Im Sama sampai mengeluarkan darah, walau sedikit. Dari situ, Sanji menyimpulkan bahwa kekuatan matahari Luffy kemungkinan besar adalah kelemahan alami Im Sama. Bukan berarti Loki lemah, justru serangannya sangat mematikan. Tapi dalam kondisi seperti ini, mereka harus memilih opsi yang paling pasti. Kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Penjelasan itu akhirnya membuat Loki mengerti dan setuju untuk mengambil peran sebagai pengalih perhatian. Rencana pun langsung dijalankan tanpa ragu. Sanji bergerak lebih dulu, melesat cepat mendekati Im Sama sebelum melepaskan serangan api biru Ifrit Jambe dalam skala besar. Mengingat Im Sama sedang dalam wujud raksasa, serangan yang diarahkan padanya memang harus level. Api biru Sanji sekarang sudah jauh lebih kuat, baik dari segi panas maupun daya hancur, bahkan disebut-sebut setara dengan awakening buah iblis kelas tinggi. Skala serangannya pun meningkat drastis, membuatnya mampu menjangkau tubuh raksasa Im Sama. Namun tetap saja, bagi Im Sama, itu belum cukup. Dia dengan santai menahan serangan tersebut menggunakan teknik pertahanan miliknya.
Saat itulah Zoro dan Loki masuk dari dua arah berbeda. Zoro menyerang dari kanan dengan tebasan jarak jauh yang diperkuat aura kegelapan api hitam Omen yang pernah dia serap. Sementara Loki dari kiri mengayunkan senjatanya dan melepaskan petir dahsyat dari kekuatan He-Dog. Serangan mereka datang bersamaan, mencoba menekan dari dua sisi. Melihat itu, api hitam Omen di tubuh Im Sama langsung bergerak membentuk pertahanan di kanan dan kiri. Meski Im Sama tampak berhati-hati menggunakan api hitamnya untuk menyerang Zoro, karena takut diserap lagi oleh pedang Enma milik Zoro, tapi untuk bertahan, itu bukan masalah. Selama tidak terjadi kontak langsung, pertahanan itu tetap aman. Dan benar saja, pertahanan tersebut berhasil menahan baik tebasan Zoro maupun serangan petir Loki. Belum berhenti, Sanji kembali menyerang dari atas dengan kecepatan tinggi, mengulang serangan api birunya. Tapi lagi-lagi, api hitam Omen milik Im Sama bergerak cepat, naik udara dan membentuk perisai yang solid. Serangan Sanji pun terpatahkan lagi. Di sini terlihat jelas, meskipun kekuatan Sanji meningkat drastis, tetap saja belum cukup untuk menembus level pertahanan Im Sama. Api hitam Omen memang berada di level yang jauh lebih tinggi dibanding api biru. Meski begitu, tekanan terus diberikan tanpa henti. Zoro dan Loki kembali melancarkan serangan bertubi-tubi, mencoba memecah fokus dan pertahanan Im Sama sedikit demi sedikit. Pertarungan ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cerdas membaca celah di tengah kekacauan. Im Sama terus menahan gempuran tanpa henti, lalu mulai bersiap untuk membalas dengan serangan yang lebih mematikan. Tapi sebelum sempat bergerak, rencana yang sudah disusun akhirnya dijalankan. Luffy langsung maju ke depan dan melepaskan sebuah teknik pukulan baru yang kekuatannya benar-benar di luar ekspektasi. Sekilas memang tidak sebesar Bajrangan, tapi jangan salah, daya hancurnya justru terasa lebih mengerikan. Kali ini, pukulan Luffy dipenuhi oleh aliran energi matahari dalam jumlah besar. Perbedaan utama antara serangan ini dengan Bajrangan terletak pada komposisinya. Bajrangan sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik dan haki, menghasilkan pukulan raksasa sebesar pulau. Sementara teknik baru ini hanya sebagian memakai fisik dan haki, sisanya ditopang energi matahari. Itu sebabnya ukurannya lebih kecil, tapi dampaknya justru jauh lebih dalam dan berbahaya. Im Sama sempat terkejut melihat Luffy tiba-tiba muncul di tengah situasi di mana fokusnya masih terpecah menghadapi Zoro, Sanji, dan Loki. Refleksnya langsung bekerja. Api hitam Omen bergerak cepat membentuk tameng untuk menahan serangan tersebut. Tapi karena konsentrasinya tidak penuh, pertahanan itu tidak terbentuk secara maksimal. Hasilnya, pukulan Luffy berhasil menghancurkan tameng tersebut. Melihat itu, Zoro, Sanji, dan Loki langsung optimis. Mereka mengira ini momen di mana serangan Luffy akan benar-benar menghantam telak. Tapi Im Sama masih punya cara lain. Ia memanfaatkan ekor iblisnya. Ujungnya berubah bentuk menjadi perisai tajam yang dilapisi haki tingkat tinggi dan energi api hitam Omen. Benturan antara pukulan energi matahari Luffy dan pertahanan ekor itu menciptakan tekanan luar biasa. Di momen krusial itu, tiga lainnya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Zoro, Sanji, dan Loki langsung menyerang bersamaan. Serangan mereka akhirnya mengenai Im Sama secara langsung dan membuatnya terpental cukup jauh. Memang ini bukan skenario awal yang mereka rencanakan. Seharusnya Luffy yang memberi pukulan penentu. Tapi situasi memaksa mereka beradaptasi, dan improvisasi itu tetap menghasilkan dampak besar. Gabungan kekuatan mereka bukan serangan sembarangan. Zoro kini membawa tebasan kegelapan dari energi api hitam Omen yang sudah ia serap. Sanji hadir dengan api biru yang levelnya sudah mendekati awakening. Sementara Loki, sejak awal memang sudah mengerikan, kini mengeluarkan petir nidok secara maksimal. Kombinasi itu cukup untuk mengguncang Im Sama dan bahkan meninggalkan luka, meskipun tidak terlalu dalam. Sanji terlihat kaget melihat hasilnya. Luka yang ditimbulkan ternyata sangat minim. Loki pun mengakui bahwa tubuh Im Sama benar-benar tidak normal. Daya tahannya berada di level yang sulit dipercaya. Bahkan Zoro sendiri tidak menyangka tebasan kegelapan barunya masih belum mampu memberi dampak besar. Luffy pun menyadari pola yang sama. Seperti sebelumnya, bahkan saat ia berhasil mengenai Im Sama dengan energi matahari, hasilnya tetap hanya sedikit darah yang keluar. Kali ini pun sama. Meski diserang bertubi-tubi, efeknya masih jauh dari cukup. Jelas sekali, musuh yang mereka hadapi memiliki durability yang bahkan melampaui sosok seperti Kaido. Im Sama sendiri tampak tenang. Ia mengakui bahwa strategi mereka cukup menarik, tapi tetap saja,
itu hanya cukup untuk memberi goresan kecil. Dalam pikirannya, ia bahkan menilai Zoro masih belum benar-benar memahami cara memaksimalkan kekuatan api hitam Omen yang telah ia kuasai. Tebasan kegelapan Zoro saat ini masih berada di tahap awal. Hal itu sebenarnya wajar. Menguasai kekuatan sebesar itu tidak bisa instan. Bahkan sosok seperti Ryuma di masa lalu pun membutuhkan waktu untuk mencapai potensi penuh. Artinya, apa yang ditunjukkan Zoro sekarang hanyalah permulaan. Kedepannya, kekuatan itu masih bisa berkembang jauh lebih mengerikan. Sementara itu, untuk serangan Luffy, sebenarnya sudah ada peningkatan signifikan dibanding sebelumnya. Energi matahari yang ia gunakan kali ini jauh lebih besar. Jika saja pukulan tadi mengenai secara langsung tanpa tertahan, dampaknya bisa menjadi ancaman serius bagi Im Sama. Beruntung bagi Im Sama, ekor iblisnya bergerak cepat dan mampu membentuk pertahanan yang cukup kuat untuk menahannya. Setelah menyadari perkembangan lawan-lawannya, Im Sama mulai mengubah pendekatan. Ia tidak lagi bertahan dalam mode raksasa sepenuhnya. Tubuhnya mulai mengecil, tapi tidak kembali ke ukuran normal, melainkan berada di bentuk pertengahan. Sebuah mode baru yang tampak lebih seimbang antara kekuatan dan kecepatan. Bukan hanya ukurannya yang berubah, detail tubuhnya pun ikut berevolusi. Penampilannya kini terasa berbeda, lebih ramping, tapi justru memancarkan aura yang lebih berbahaya. Dan yang paling mencolok, kini ia memegang sebuah senjata baru. Sebuah tongkat dengan desain elegan namun terasa sangat mengerikan. Senjata itu seolah menandakan satu hal. Pertarungan ini akan memasuki fase yang jauh lebih serius dari sebelumnya. Zoro yang punya insting tajam terhadap energi kutukan langsung menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dari senjata baru Im Sama. Tongkat yang dipegangnya memancarkan aura kutukan yang begitu besar sampai terasa menekan. Bahkan menurut Zoro, kalau dibandingkan, energi kutukan dari Sandai Kitetsu miliknya terasa seperti tidak ada apa-apanya di depan kekuatan tongkat tersebut. Jelas ini bukan senjata biasa, ada level ancaman yang jauh lebih tinggi di baliknya. Cerita lalu bergeser ke lokasi lain. Sebuah kerajaan besar yang baru saja keluar dari bayang-bayang pemerintah dunia. Di sana, sang raja bersama para petinggi masih sibuk berdiskusi soal langkah selanjutnya. Mereka cukup lega karena kini sudah menjalin kerjasama dengan pasukan revolusi. Artinya jika ancaman datang lagi, mereka tidak sendirian. Sang raja bahkan berniat menghubungi kerajaan-kerajaan lain yang punya hubungan baik dengannya, dengan tujuan mengajak mereka ikut keluar dari kendali pemerintah dunia. Namun di balik itu, ada kekhawatiran besar. Jika kerajaan-kerajaan tersebut ikut keluar, maka mereka juga berpotensi menjadi target serangan dari pemerintah dunia maupun angkatan laut. Hal ini bukan sekadar asumsi. Kerajaan mereka sendiri pernah merasakannya sebelumnya. Beruntung waktu itu pasukan revolusi datang membantu tepat waktu. Melihat situasi itu, kepala pasukan kerajaan menyarankan agar sang raja lebih dulu berkomunikasi dengan Dragon. Tujuannya jelas, memastikan apakah pasukan revolusi siap memberikan perlindungan jika kerajaan-kerajaan lain ikut membelot. Kalau perlindungan bisa dijamin, maka langkah tersebut aman untuk diambil. Tapi jika kondisi pasukan revolusi sedang tidak memungkinkan, lebih baik rencana itu ditunda daripada mengambil risiko besar tanpa perlindungan. Sang raja pun memahami saran tersebut dan memutuskan untuk menghubungi Dragon terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih jauh. Sementara diskusi berlangsung di dalam istana, pemimpin dan wakil pemimpin ras Lunaria ternyata sudah tidak berada di sana lagi. Sebelumnya mereka sempat tinggal untuk memantau situasi, tapi karena keadaan sudah relatif aman, mereka memilih pergi. Kemana tujuan mereka masih belum jelas. Ada kemungkinan mereka kembali ke Pulau Kamabaka, markas pasukan revolusi saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka kembali ke tempat persembunyian asli mereka. Perlu diingat, ras Lunaria saat ini hidup dalam bayang-bayang, bersembunyi dari ancaman pemerintah dunia. Dulu, Lunaria tinggal di atas Red Line. Namun tragedi besar membuat mereka diburu dan hampir dimusnahkan, memaksa mereka untuk mengungsi dan hidup tersembunyi. Karena itu, hanya sebagian kecil yang masih bertahan sampai sekarang, dan mereka memiliki lokasi rahasia yang belum terdeteksi oleh musuh. Dari arah pergerakan mereka, tampaknya mereka tidak langsung kembali ke tempat persembunyian, melainkan menuju Pulau Kamabaka terlebih dahulu. Bisa jadi Dragon masih punya misi lain untuk mereka, sehingga mereka harus tetap berada dalam koordinasi pasukan revolusi. Skene kemudian berpindah lagi ke Pulau Hachinosu, di mana pertempuran besar masih terus berlangsung. Di salah satu area, terlihat Don, pemimpin organisasi dunia bawah terkuat di pihak Kurohige,
berdiri bersama Burgess dan beberapa petarung elit lainnya. Mereka berhadapan langsung dengan Bogart, Momo Usagi, Tokikake, dan Lemus. Lemus sendiri datang sebagai bala bantuan, membantu 3 marinir yang mulai kewalahan. Ini sejalan dengan kesepakatan antara Sengoku dan Garp untuk bekerja sama dalam perang di Hachinosu. Kondisi para marinir memang tidak ideal. Mereka sudah bertarung sejak awal dan stamina mereka terkuras cukup parah. Tapi semangat mereka tidak turun sedikit pun. Pertarungan pun terbagi di beberapa sisi. Burgess terlihat bentrok langsung dengan Tokikake. Sebagai komandan divisi utama, Burgess unggul dalam kekuatan fisik dan Busoshoku Haki. Meski begitu, Tokikake tetap bertahan dan terus memberi perlawanan, walaupun jelas berada di posisi tertekan. Di sisi lain, Lemus menghadapi 3 petarung dunia bawah sekaligus. Meski kalah jumlah, justru dia terlihat mendominasi. Kecepatan reaksinya luar biasa, ditambah dengan penguasaan Busoshoku Haki yang solid, serta kemampuan menggunakan senjata dengan sangat efektif membuatnya unggul dalam duel tersebut. Sementara itu, Bogart dan Momo Usagi memilih bekerja sama untuk menghadapi Don. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Melawan sosok selevel itu sendirian jelas terlalu berisiko, apalagi dalam kondisi mereka yang sudah kelelahan dan terluka. Don sendiri disebut-sebut memiliki kekuatan yang setara dengan Doflamingo. Dalam kondisi prima, Bogart mungkin masih bisa memberikan perlawanan sengit seorang diri. Tapi sekarang, dengan stamina yang sudah terkuras dan luka yang belum pulih, kekuatannya bahkan tidak sampai setengah dari kondisi normal. Karena itu, satu-satunya cara adalah bertarung bersama. Kerjasama antara Bogart dan Momo Usagi menjadi kunci kalau mereka ingin bertahan, atau bahkan punya peluang untuk menang di pertarungan brutal ini. Cerita kemudian bergeser ke pusat kota, tempat pertarungan brutal masih berlangsung. Di sana, Shanks dan Mihawk sedang menghadapi Kuzan serta Barbel dalam duel panjang yang belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Situasi makin rumit ketika tiba-tiba muncul 4 petarung kuat dari dunia bawah yang langsung mengincar Mihawk. Mereka punya dendam terhadap Cross Guild, jadi target utama mereka jelas, menjatuhkan Mihawk untuk melemahkan organisasi tersebut. Bukan tanpa alasan Mihawk jadi incaran. Dia dikenal sebagai petarung terkuat di Cross Guild. Kalau dia tumbang di Hachinosu, kekuatan organisasi itu bakal runtuh drastis. Bahkan, kelompok dunia bawah lain bisa dengan mudah menghancurkan Cross Guild setelahnya. 4 orang ini memang tidak selevel Don, pemimpin organisasi terkuat di pihak Kurohige, tapi selisih kekuatan mereka tidak terlalu jauh. Ibaratnya, kalau Don ada di level 100%, mereka masing-masing mungkin ada di kisaran 80%, masih sangat berbahaya. Saat mereka mulai menyerang, fokus Mihawk pun terpecah. Posisi Mihawk kini sedikit menjauh dari Shanks, meskipun masih dalam area yang sama. Untuk kembali membantu Shanks, Mihawk harus lebih dulu menghadapi 4 pengganggu ini. Secara kekuatan, Mihawk jelas masih di atas mereka. Tapi masalahnya bukan soal menang atau kalah, melainkan waktu dan stamina. Dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak tenaga, karena pertarungan besar masih menantinya bersama Shanks melawan Kuzan dan Barbel. Di sisi lain, Kurohige justru diuntungkan dengan situasi ini. Dengan Mihawk teralihkan, kini Kuzan dan Barbel bisa fokus menghadapi Shanks seorang diri. Tapi Shanks tidak terlihat khawatir. Dia bahkan menyuruh Mihawk untuk membereskan 4 musuh itu terlebih dahulu, sementara dia sendiri akan menahan Kuzan dan Barbel sendirian. Dengan cadangan haki yang masih cukup besar di pedang Griphon, Shanks masih mampu bertarung dalam kondisi yang stabil. Berpindah ke lokasi lain, markas besar Angkatan Laut di New Marineford mulai disorot. Akainu terlihat sedang berdiskusi dengan Kuroma mengenai peningkatan keamanan di Pulau Egeat, sesuai perintah dari Garling sebelumnya. Tapi situasi sekarang tidak mendukung. Banyak pasukan marinir sedang tersebar dalam berbagai misi penting, jadi penguatan pasukan bukan hal yang mudah dilakukan. Karena itu, Akainu meminta pendapat Kuroma sebagai penasehat. Kuroma kemudian mengusulkan sesuatu yang cukup menarik, mengirim seorang Rear Admiral ke Egeat. Secara jabatan, Rear Admiral memang berada di bawah Vice Admiral. Tapi Kuroma punya alasan kuat kenapa justru posisi itu yang dipilih. Rear Admiral yang dimaksud ternyata bukan sosok biasa. Dari cara Akainu dan Kuroma membicarakannya, jelas dia punya kemampuan yang berbeda dari perwira lain di levelnya. Sosok ini bahkan tergolong spesial, meskipun baru bergabung dengan Angkatan Laut sekitar 1 tahun. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung memanggil orang tersebut, seakan menandakan bahwa sosok ini akan memainkan peran penting dalam situasi yang sedang memanas.
Meski baru bergabung dengan Angkatan Laut dalam waktu yang terbilang singkat, sosok Rear Admiral ini langsung mencuri perhatian. Kenaikan pangkatnya terbilang sangat cepat, didorong oleh kekuatan dan prestasinya yang luar biasa. Padahal usianya masih tergolong muda. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, dia sudah berhasil menumbangkan beberapa bajak laut dengan bounty di atas 500 juta berry, sebuah pencapaian yang jelas tidak bisa dianggap remeh. Wajar kalau namanya mulai dikenal luas, baik di dalam Angkatan Laut maupun di dunia luar. Selain kekuatannya, penampilannya juga mencolok, memberi kesan bahwa dia bukan tipe orang yang bisa diremehkan begitu saja. Alasan kenapa dia masih berada di posisi Rear Admiral, satu tingkat di bawah Vice Admiral, bukan karena kurang kuat, tapi lebih karena faktor waktu dan usia. Secara kemampuan, dia bahkan sudah bisa disandingkan dengan Vice Admiral, bahkan berpotensi sejajar dengan nama-nama senior seperti Momonga dan Onigumo. Tinggal menunggu waktu sebelum dia benar-benar menunjukkan perannya secara besar, terutama dalam misi menjaga Pulau Egeat atas perintah Akainu. Cerita kemudian berpindah ke lokasi lain, sebuah pulau yang menjadi markas sekutu pasukan revolusi, yang kini sedang diserang oleh unit khusus Angkatan Laut di bawah komando Admiral Ryokugyu. Di sana, Morley dan pasukan lainnya berusaha mati-matian mempertahankan posisi. Tapi situasi berubah ketika Dragon mengirim perintah melalui Den Mushi. Mereka diminta untuk mundur dan berpindah ke markas cabang lain yang lebih dekat ke Pulau Kamabaka, karena bala bantuan akan dikirim ke sana. Masalahnya, mundur dari situasi seperti itu bukan hal mudah. Selain harus menghadapi Ryokugyu, ada juga ancaman lain yang membuat keadaan semakin kacau. Di tengah tekanan itu, tiba-tiba muncul armada kapal yang menyerang pasukan marinir. Semua orang di lokasi langsung terkejut, karena kapal-kapal itu jelas bukan milik pasukan revolusi. Ternyata, armada tersebut dipimpin oleh Orlumbus, lengkap dengan kekuatan besar yang ia bawa. Bahkan di salah satu kapal, terlihat Sai ikut bergabung. Kedatangan mereka jelas di luar dugaan. Pemimpin bucaner yang ada di sana pun kebingungan. Kenapa armada besar bajak laut topi jerami bisa muncul di sini, padahal mereka bukan sekutu langsung pasukan revolusi? Morley sendiri tidak punya jawaban pasti. Tapi satu hal yang dia yakini, mereka pasti punya alasan kuat datang ke tempat ini. Urusan alasan bisa dibahas nanti. Yang penting saat ini mereka mendapatkan bantuan yang sama sekali tidak terduga. Di sisi lain, Ryokugyu terlihat kesal melihat situasi ini. Pengalamannya di Wano masih membekas, saat dia gagal menangkap bajak laut topi jerami yang sudah kelelahan karena dihalangi oleh kru Shanks. Bahkan saat itu, dia sempat tertekan oleh aura haki Shanks dari jarak jauh. Dan sekarang, ketika dia sedang menjalankan misi menyerang sekutu pasukan revolusi, justru armada besar yang berhubungan dengan topi jerami kembali muncul. Bagi Ryokugyu, ini seperti deja vu yang menyebalkan. Bajak laut terus saja mengganggu rencananya tanpa henti. Yos, ini makin gila aja sih jalannya cerita ke depannya nanti nakama. Jadi, terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan akan kita usahakan respon oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama dan Jaibe Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.